Baik, setiap pembicara ada hal yang spesial. Kalau Bang Edi Mulyadi itu sampaikan bahwa Yakut ini pembenci Islam yang hakiki. Nah, luar biasa nih, hakiki ini ya. Subhanallah, mudah-mudahan ini diketahui oleh Pak Menteri Pak Yakut, sehingga Anda ke depan tidak lagi bicara ngawur, bukan hanya bicara tentang soal kemenang hanya untuk NU, tapi tidak ngawur bicara khilafah dituding sebagai bencana bagi umat Islam. Selanjutnya kepada Ustadz Irwan Saifullah, Ustadz selaku penasehat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, barakallah. Luar biasa ya, seluruh dari penjelasan ya para kiai dan juga wartawan senior FMN kita ini yang sangat luar biasa ya. Luar biasa, viral terus ini ya nasihatnya. Ya, jadi saya langsung saja ini ya. Harusnya ini kaum muslimin wabil khusus juga para ulama, para kiai yang ada di Nahdlatul Ulama ya, benar-benar menyadari ini sangat luar biasa kesesatan dari ya Bang Yakut ini, subhanallah ya. Jadi ini adalah ketika dia mengatakan bahwa khilafah itu kalau diterapkan itu bencana, tadi dikatakannya. Demikian juga akan menimbulkan pembantaian, subhanallah. Ya. Nah, itu adalah pernyataan yang sangat konyol ya. Pernyataan yang sangat ngawur. Ya, sekaligus pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa khilafah itu adalah kewajiban dari Allah SWT dan Rasulnya. Nah, yang kedua ini saya tambahkan ini ya, khilafah itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi khilafah ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini memprediksinya ini mungkin atau tidak terwujud, kita harus yakin pasti akan terwujud. Harusnya seperti itu seorang mukmin itu ya. Kita ini belum masuk di akal nanti kita ini bisa mewujudkan atau tidak. Sebagai seorang mukmin harusnya dia taslim, dia khudu ya. Dia betul-betul percaya kepada Allah SWT dan Rasulnya. Bagaimana mungkin ya Gus Yakut dan juga para tokoh-tokoh sekuler ini ya percaya kepada janji-janji liberalisme, janji kapitalisme, janji demokrasi yang itu dibuat oleh manusia dan juga seringkali menipu kita dan menyengsarakan kita. Itu yakin coba. Sedangkan khilafah ini adalah janji Allah SWT. Ya, Allah SWT menjanjikan Rasulullah SAW akan dimenangkan, dikabulkan oleh Allah SWT di Madinah. Rasulullah SAW juga meramalkan bahwa kota Romawi dan Persia ini akan dikalahkan, ditaklukkan kaum muslimin, dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, kota Konstantinopel, subhanallah, ditaklukkan oleh kaum muslimin, dijanjikan oleh Rasulullah, subhanallah. Ya, pasukan yang terbaik dan pemimpin yang terbaik adalah yang menaklukkan kota Konstantinopel. Berduyun-duyun kaum muslimin. Bukan hanya mulai dari Muhammad Al-Fatih, mulai dari Khalifah Muawiyah, subhanallah. Itu sudah mulai melakukan ekspedisi untuk menaklukkan, subhanallah. Ya. Nah itu. Dan banyak disebutkan di dalam satu hadis, salah satunya hadis yang sangat panjang. Ya, bahwa yang pertama adalah khilafah kenabian. Setelah itu kemudian runtuh ya. Yang tegak kemudian adalah kepemimpinan atau kekuasaan yang menggigit. Baru kemudian adalah kekuasaan yang diktator. Dan diakhiri oleh ramalan Rasulullah ini dengan summa khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan tegak kembali khilafah atas manhaj kenabian. Tsumma sakata. Kemudian Rasulullah diam. Subhanallah. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim disebutkan oleh Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakunu fi akhiri
ya yakunu fi akhiri ummati khalifatun yakhsul mal khasyan la ya'udduhu adada. Ya, akan ada di akhir umatku ini seorang khalifah yang dia membagikan harta secara berlebihan dan tidak terhitung. Subhanallah. Berarti ini pemimpin nanti Islam itu di akhir itu kaya raya ini Bang Edi. Ya. Dan semuanya akan dikasih gratis, nggak perlu ada pajak. Ya, subhanallah. Iuran BPJS mana? Nggak ada iuran BPJS ya, subhanallah. Retribusi tidak ada. Ya, yang tidak nanti ini subhanallah, yang tidak bisa menikah dinikahkan oleh khalifah. Nggak punya rumah akan dikasih rumah. Ya, kesehatan juga akan dimurahkan atau gratis. Ya, subhanallah. Makanan juga akan dimurahkan, demikian juga keamanan akan dijamin. Ini janji Allah SWT dan Rasulnya, subhanallah. Dan seperti yang dikatakan oleh Bang Edi tadi ini, subhanallah, selama 1300 tahun. Sebaliknya kalau kita lihat, subhanallah, peradaban kapitalis atau sekuler ini luar biasa. Ya, tadi dikatakan perang dunia kedua. Perang dunia pertama, korbannya yang mati sekitar 2 tahun, 2.500.000. Ya, ini yang membunuh Islam atau khilafah? Salah ya? Bukan semua. Bukan semua ya, salah. Ya, ini yang membunuh ini adalah kapitalis atau Islam, saudara? Kapitalis. Khilafah atau kapitalis? Kapitalis. Ya, perang dunia yang kedua, 55 juta. Subhanallah. Ya, ini yang membunuh ini Islam atau kapitalis? Kapitalis. Ya, khilafah atau kapitalis? Kapitalis. Kapitalis. Coba tadi disebutkan aborigin. Subhanallah. Ya, aborigin di Australia itu yang menjadi korban dan terbunuh itu sekitar 675.000 orang manusia ini coba. Sampai kemudian hampir punah itu ya. Di Indian, subhanallah. Indian di Amerika Latin itu hampir 50 sampai 100 juta. Ini adalah peradaban sekuler dan kapitalis. Coba Bang Yakut, ya subhanallah. Ini peradaban ini tidak pernah diungkap, ya tidak pernah disampaikan. Tapi yang terjadi ya oleh beliau ini, Islam ini terus disalah-salahkan. Para ulama juga mengisi pengajian dibubarkan. Bendera tauhid juga dibakar. Coba ya, ulama-ulama yang lurus mengisi pengajian-pengajian ya copot jadwalnya. Coba subhanallah. Ya, saudara-saudara sekalian, demikian juga dengan Islam tadi itu, peradaban Islam selama 1300 tahun. Ya, disebutkan oleh Will Durant ya di dalam buku The Civilization of Story of Civilization. Subhanallah. Ya, disebutkan oleh ini ilmuwan dunia ini Bang Edi, bukan kaleng-kaleng ini. Ya, luar biasa. Mengatakan bahwa khalifah itu telah mewujudkan ya keadilan dan kesejahteraan dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dan belum ada satu peradaban pun yang bisa menyamai, yakni hampir 1300 tahun atau 13 abad. Ya, banyak rumah sakit yang digratiskan. Banyak pendidikan-pendidikan seperti Al-Azhar yang digratiskan. Ya, itu belum pernah ada. Ya, di Baghdad demikian juga penelitian-penelitian luar biasa. Muncul Al-Jabar dan lain sebagainya. Ya, demikian juga tidak hanya itu. Ya, di tengah-tengah sekarang ini, ya, dunia ini sudah mulai kacau balau dan sekarang ini penjajahan di mana-mana. Ya, kalau kita lihat misalnya, ya, berapa korban yang ada di Timur Tengah, di Afghanistan dan di Irak. Ya, itu adalah jutaan, hampir 2 juta. Apa yang terjadi di sana? Itu ribuan triliun. Ya, sumber daya alam, minyak itu diangkut oleh Amerika dan sekutunya. Ya. Demikian juga kalau banyak dikatakan bahwa di Syria itu akan diterapkan khilafah, akhirnya terjadi peperangan. Tidak begitu yang sebenarnya. Kaum muslimin saling membunuh, yang membunuh adalah Bashar Assad. Tapi Bashar Assad ini disuruh oleh Amerika dan sekutunya, disuruh oleh Soviet. Ini yang harusnya dipahami. Ya, subhanallah. Dan yang terakhir mungkin saya sampaikan, ini ada seorang profesor, doktor, ya, Noah
ya, Noah dari Harvard University, ya. Dia mengatakan di tengah kerusakan dunia yang sangat luar biasa dahsyatnya, ya, kapitalisme dan penjajahan ini sangat luar biasa. Demikian juga oligark setelah mencengkram dan melakukan eksploitasi dan perampokan sumber daya alam, maka kaum muslimin itu kemudian menjadi muak dan dia menyadari. Maka kesadaran kaum muslimin terhadap syariat Islam akan mengantarkan terwujudnya khilafah yang kedua ini akan tegak dan akan berjalan dengan sukses. Subhanallah. Takbir. Ya, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, yang terakhir mungkin saya pesankan, ya. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa syariat Islam dan khilafah dan jihad itu adalah radikal, ya, dikatakan itu adalah, ya, intoleran, ya, dikatakan lagi apalagi, ya, tidak kemudian bisa menyatukan dunia, bahkan akan terjadi pertumpahan darah. Itu tidak benar adanya. Ini pernah terjadi ketika di dalam perang Qadisiyah, yang perang pertama yang paling besar. Ketika itu Rustum sebagai panglima atau jenderal dari Romawi ketika itu ingin bertemu dengan, ya, panglima ketika itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi karena sakit kemudian mengutus Rubi bin Amir. Kemudian Rustum ini bertanya kepada Rubi bin Amir, wahai Rubi bin Amir, kenapa pasukan kalian itu selalu datang kepada kami? Kenapa pasukan kalian itu tidak pernah takut dengan pasukan kami? Ya, justru kalian itu mendatangi kami. Kenapa? Padahal kalau kalian itu kalah, kalian itu menyadari, maka harta kalian akan kami rampok. Ya, maka wanita-wanita akan kami ambil semuanya. Laki-laki yang tidak tunduk akan kami bunuh semuanya. Apa jawabannya Rubi bin Amir ketika itu? Nahnu qaumun ifta'anallah. Kami ini adalah kaum yang diutus oleh Allah SWT. Dan kami ingin mengeluarkan kalian itu dari penyembahan kepada manusia kepada penyembahan kepada Tuhannya manusia, Allah SWT. Ya, kami ingin mengeluarkan kalian dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Dan kami ingin membebaskan kalian dari kezaliman penguasa kalian menuju kepada keadilan Islam. Jatuh itu Rustum, Bang Edi. Ya, makanya kalah 20.000 melawan 200.000. Jadi jihad itu jangan mau kita dikatakan membantai. Ya, jihad ini adalah untuk membebaskan mereka. Kalau yang dibebaskan itu miskin, akan dikasih riayah, akan dikasih pelayanan, akan dikasih uang, akan dikasih, ya, pengurusan. Sedangkan kalau suatu negara kaya, maka kayanya akan didistribusikan. Itu sesungguhnya. Ya, barangkali ini yang harusnya disadari, ya, oleh Gus Yakut dan juga mungkin yang lainnya, barangkali teman-teman Bansur, teman-teman Ansor, teman-teman NU, ayo coba kita berpikir yang jernih, ya. Kita ini adalah kelompok yang memperjuangkan Islam, memperjuangkan syariat Islam, memperjuangkan khilafah. Kalau kalian tidak mau, kita tidak pernah memaksa kalian, ya. Apalagi kemudian, ya, memerangi kalian, apalagi mempersekusi, tidak pernah, ya. Kita ini memperjuangkan dengan cara intelektual, dengan cara syar'i, dengan cara tanpa kekerasan. Namun kaum muslimin jangan diperlakukan semena-mena, apalagi kemudian dipersekusi, apalagi dilaporkan, apalagi ditangkapi. Ingatlah bahwa Allah SWT itu akan selalu menurunkan hamba-hambanya yang soleh dan dia itu menjadi tentara-tentara Allah SWT yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.